karena masih ada beberapa chit-chat yang harus kita ngobrol, kita main di part kedua. Oke, total lo udah berapa tahun menggeluti e-sport jadi caster? Jadi caster. Jadi di e-sport jadi caster. Oh, kenapa lo memilih caster dan tidak pro player? Oh, gue udah pernah nyoba jadi pro player. Oh gitu? Iya. Di Jadi pas game? di Dota. Jadi tiap gua main turnamen itu pasti selalu kalah di round 1. Makanya gue lebih milih cocoknya jadi prosotan, Bang. Jadi prosotan cocoknya. Tunggu kita countdown 5, 4, 3, 2, 1. Let's die! Berarti ini salah satu yang penting nih buat kalian yang menonton dan ingin mencoba sesuatu. Yang penting untuk sukses itu adalah mengetahui limitasi kita. Betul. Iya kan? Karena kadang-kadang orang ingin memaksakan diri. Iya. Gue pengen jadi ini, gue pengen jadi pro player. Gue harus mati-matian, akhirnya lu bokek, lu nggak dapet karir, lu nggak punya apa-apa. Lu kemana nih? Kemana nih? Waduh, dituruninnya di Paradise dong. Iya, kayak Tadi bukannya kayak Bravo ya? Kita di camp Bravo. Aduh. Kaptennya mabok nih. Kapan ngomong di camp Bravo kagak denger gua sumpah. Waduh. Kuping patetelan, Mas. Ngemit. Udah pro player tuh dia jadi apa waktu itu? Game apa? Apa? Dota. Oh iya. Dulu di Dota, tapi ternyata cupu kan. Ya udah jadi caster. Soalnya gue nyari yang pasti-pasti aja. Ya. Kalau pro player kan udah dapat duitnya kalau menang turnamen. Ya. Kalau caster kan turnamennya menang nggak menang, yang penting turnamen kelar cair. Ya, iya betul. Aduh, 1M. Menurut lo, untuk menjadi caster yang bagus itu dibutuhkan apa? Yang jelas public speakingnya bagus. Apa ya? Public speakingnya bagus. Public speakingnya. Pemilihan katanya banyak. Artikulasi juga. Artikulasi itu. Gua aja ngomong susah banget. Oh, ya. Itu aja sih paling. Sisanya Napas Bang, napas harus lebih kuat. kreatif. Iya, Kalau kata mau renang, napas. Ya tapi kalau misalnya kayak kemarin, bisa deh panjang. Ya tapi dulu. gue PMCO belajar pernafasan juga tuh. Maksudnya pernafasan apa? Ngatur nafas, karena kan sehari 4 game. Terus dihajar terus kan tuh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4, Sabtu, Minggu 6. Itu belajar caranya ngatur power enggak. Jadi gimana caranya tiap ada momen tetap hype, tetap semangat, tapi bisa dalam jangka waktu yang panjang gitu. Wow, lu mengambil pelajaran kayak yoga atau pernafasan khusus gitu nggak sih? Enggak lah. Air putih. Air putih yang banyak. Bang Tanta. Nah. Yang gua tahu Bro Pasta itu caster, salah satu caster yang napasnya paling panjang. Saking panjangnya susah diukur. Ngukur apaan susah? Empor. Aduh. Terakhir nih, siapa caster dengan rate termahal di Indonesia? Relatif semuanya sama. Oh gitu? Iya, maksudnya kayak setiap game apa sih biasanya game yang paling yang lagi happening ya game-game mobile sekarang, kayak PUBG, Mobile Legend. Padahal dari dulu sebenarnya game banyak kan ya? Banyak banget. Dan e-sport itu sebenarnya besar kan? Betul. Tapi emang sekarang tuh lagi ini di mobile. Iya. Karena kenapa menurut lu kenapa tuh? Kenapa tiba-tiba mobile? Di mobile karena dimaininnya nggak harus butuh device yang ini kan, yang ribet. Kalau di PC kan lu butuh spek PC yang bagus. Iya spek sih. PC juga dalemannya harus kayak VGA-nya. Tuh daleman tuh Lisang, daleman. Lu pakai daleman nggak? Iya tuh. Di gua ada, jangan ngomong-ngomong daleman. Ini makanya ada, gue juga lagi nyariin nih orang di atas nih. Di gua ada step asli. Apa nih? Oh, spray time. Oke, spray time. Spray time kah? Kaget gua. Spray time. Ini adalah pertanyaan cepat yang milih. Oh, ini kayak question 10. Quick question gua ya? Quick questionnya lu. Quick questionnya gua ya? Jadi di Bro Pasta juga ada namanya quick question. Dia 10 ya? Kalau gua banyak. Oh, banyak. Oh iya. Oke. Spray time. Purwokerto atau Jakarta? Jakarta. Wah, kenapa, Pak? Kalau buat nyari duit tetap di Jakarta. Oh iya, tapi kalau misalnya untuk Kalau buat santai-santai, bisnis ya tergantung lah daerah mana yang bagus buat kita terjun ke bisnisnya. lu menganggap Purwokerto tempat yang enak untuk liburan ya? Purwokerto enak banget buat liburan. Lu udah pernah sana belum? Udah, cuman gua nggak pernah kerja. Oh, lu cobain liburan ke Purwokerto? Liburan gua belum pernah. Enak banget di Apa Purwokerto. ada apa di sana? Gunung ada,
Terus Biasanya lu ngapain kalau sana? gua kesana paling ya pasti ziarah satu tuh. Heeh. Kalau untuk jalan-jalan dong, Pak, masih ziarah. Masa gua sana ke ziarah juga. Ya paling kalau lu belum pernah kesana naik Batu Raden. Terus atau enggak ke Batu Raden apa tuh? Batu Gunung? Raden tuh kayak pegunungan gitu, pegunungan. Terus kayak ada bekas-bekas patilasan-patilasannya siapa gitu. Patilasan apa sih? Kayak tempat ya peninggalan-peninggalan gitu atau tempat apa dan segala macam. Tempat apa? Iya kan kalau orang zaman dulu kan kayak gitu. Pesugihan. Apa tuh? Kalau ninggiin badan bisa nggak nih? Bisa. Nambah rezeki. Oh, oke. enggak kayak gitu. Ntar gue tiba-tiba disemprot sama orang Purwokerto kan. Masuk lagi gue Labet Turah. Aduh. Bikin ganteng, itu ada namanya Dokter Tompi. Cobain aja. Tompi itu mah lagu, Tompi saya bundar. Aduh, Bapak. Aduh. Joknya tua sekali ya. Oke, next. Didi Kempot atau BTS? Didi Kempot lah. Oh, gokil. Lu berarti anak-anak yang Ambiar. ambiar Anak-anak patah ambiar. hati. Dan ternyata tau gak, lu tau gak sih yang ada cewek yang nari itu yang apa sih? Cynthia. Cynthia. Heeh. Ternyata nih gue lagi main film sama dia jadi cucu gue. Serius? Dan gue Film yang nggak baru? tahu. Gue nggak tahu dia siapa. Iya. Jadi Didi Kempot nih. Didi Kempot. Nyanyi dong kalau gitu. Pinter nyanyi gua. Kenapa? Lagunya Didi Kempot yang mana? Ya, yang lu tau kan lu suka. Gua biasanya karena di rumah gitu kan paling dengerinnya yang Stasiun Balapan. Gimana tuh? Yang neng Stasiun Balapan. Asik. Kita salah sing dadi kenangan. Nah, gitu lah. Kok dia joget ya? Baru gue mau itu apa? Cendol dawet. 500 apa sih gemongnya apa tuh? Gua enggak Enggak hafal lu ya? enggak pengen ngikutin ke situ ya. Bisa di Didi apa? apa yang keluar air? Oh, gua kira digoreng dadakan 500-an jadi tahu bulat. Tahu bulat itu. Didi apa? Apa pertanyaannya apa? Didi apa yang keluar air? Didi yang keluar air. Air mandi. Bikin air. Salah. Apa? Salah. Apa? Oh, ini orang. Didi yang keluar air adalah Didi Kenyot. Aduh. Ada orang, Cuk. Ya, Bro Pasta jauh banget sendirian dia di sana. Orang gua jauh. Oh, temen gua pada kemana sih? Lu ngapain di sana sendirian? Lu kelamaan di situ orang Blujan udah pada gerak. Oh iya bener. Ya ampun, nggak ngomong lu dia. Itu lu. satu kenok belakang batu. Aduh. Ayo, nongol sini, nongol. Tuh itu tantangannya di Let's Dance Story kayak gitu, harus fokus. Harus fokus ya? Ditanya sama main. Salah satu Gua tantangan. kasihkan jawabin pertanyaan, cuy. Iya, jadinya lu malah lari terus kagak berhenti. Nah, Tiba-tiba udah di ujung aja. kanan ikut left dive. Aduh. Ah, itu tuh. Tantangan gintingin. Aduh. Tiduran, tante. Aduh. Tiduran sih. Ya. Mampus. Cakep. Satu lagi balik pohon. Hah? Oke, kehilangan suara atau kehilangan pacar? Pertanyaan lu gak ada lebih gampang ya? Kalau gampang ngapain kita bikin konten, Pak? Kehilangan suara lah. Ah, serius tuh? Waduh. Sobat Ambiar. Iya, enggak. Yang sekarang gue nunggunya lama banget, cuy. Aduh, Sobat Ambiar. Yang sekarang tuh pacar gue yang sekarang. Oh, ini yang kata lu yang berapa puluh persen itu ya? Ini pacar gue yang sekarang tuh mantan gue SMP dulu. Wah, serius lu? Serius. Sejauh itu? Iya. Wow. Dan lu balik lagi karena? Enggak. Udah terkenal dikit dideketin lagi gitu ya. Aduh, jangan. Ternyata bikin konten di sini lebih bahaya backsound ya. Oh iya. Oh, yang sangat. ada di sebelah gua. Ini tinggal 4 ya. Dulu tuh kalau misalnya biasanya tuh ada 10, wah mulutnya lebih banci lagi. Sodetan semua. Gila. Oh jadi gitu. Ya mendingan gua elang suara gitu. Tapi ntar gimana lu mengutarakan rasa cinta lu kalau lu nggak ada suara ke pacar lu nanti? Kayak pakai ATM. Cakep. Pakai ATM, jarak. Bangke pakai ATM. Boleh juga trik lo. Enggak, gua kasihnya nggak duit, mesin ATM kan pakai ATM. Berat ya, Pak. Saya ngelesnya kayak ular. Next. Pevita atau Chef Renata? Ya kayak gua tahu nih jawabannya. Pevita lah. Aduh, nih ada cerita. Sebelum Nggak masuk ya tadi? Nggak masuk kan? Yang mana? Nggak ada videonya kan pas di itu. Oh iya nggak ada, aduh sayang banget. Jadi tadi nih pas Pasta datang ke studio, dia lagi di luar, gue lagi syuting, gue lagi siap-siap terus
gue minta bantu orang gitu kan, tolong dong jemputin si Pasta, dia nggak tahu nih caranya kemana. Tahu siapa yang jemput guys? Tahu siapa yang jemput dia? Yang minta adalah Pevita Pierce. Dia turun dari layangan, dari kayangan untuk menjemput Bro Pasta. Gimana rasanya? Gue kaget, kan gue lagi ngobrol tuh sama yang kerja di sini kan. Yeah. Tiba-tiba ada suara sendal tuh, klepek gitu kan. Terus turun ke bawah, bunyi pintu, ngek gitu. Pasta sini. Boleh? Ih, Pevita! Gue kaget tuh. Suatu kehormatan sih gue dijemput sama Pevita. Dengkul gue lemes, saya mau jalan gak bisa tuh. Naik tangga ngesot gue. Jadi kebetulan tadi Pevita lagi di sini juga, lagi ngobrol-ngobrol, lagi nongkrong. Terus dia lagi nongkrong. Gue kira di sini emang karena pengen bukain gue pintu. Oh enggak. Lu enggak sespesial itu. Enggak, bercanda. Tapi Serius? Apa sih? Itu Bang Tanta. Orang nggak ada serius di sini, adanya Pevita tadi. Ini serius mah Ben. Iya itu, aduh kekasih aku kangen. Aduh. Tapir. Enggak dia kesini enggak karena lu, tapi di saat dia dengar suara lu dia langsung berbinar-binar pas. Wah. Dia kayak gua aja yang jemput. Gitu pas. Kita kan yang nyuruh loh. Iya kan? Masa sih? Tuh. Serius. Gitu. Ya, pas. Jadi gimana tadi tentang hilangan suara atau hilangan pacar? Hilang suara aja. Tetap. Oke. Ini nunggunya lama, nggak boleh dihilangin. Aduh, ini masih ada 28 orang nih. Kita cari-cari dulu deh. Ayo, perang lu. Ada orang di situ? Sang. Ada. Nggak ada, nggak tahu, nggak lihat siapa yang nandain. Ada emang balik bukit itu. Oke. Gila, mata lu bisa nembus bukit ya. Oh, jangan-jangan cheater nih. Gila, mata lu sudah melebihi mata Najwa cuy, tajam sekali. Lebih tajam. Tapi lu ini caster, lu ngelihatnya Di gua Bang. di lu. Baru gua ninggalin lu. Lu ngelihatnya Bang, di gua Bang. karir sebagai casternya berapa lama? Tergantung gamenya sih, sama tergantung seberapa niat lu untuk terus berkembang ke game-game lain. Karena emang lu nggak bisa stuck di satu game ya? Ya, karena dulu gua orangnya agak idealis sih. Jadi gua nggak mau nge-cash game lain lah selain Dota. Tapi pas Dota kompetitifnya agak berkurang di Dota, di Indonesia, jadinya ya mau nggak mau belajar game lain gitu biar bisa survive. Udah kelar. Ya. Sorry, tadi yang gue tembak rak buku. serius. Gue nembak rak buku tadi. Salah lihat gue. Ampun. Tapi kalau misalnya, ya lu tahu kan game kita nggak bisa untuk anak-anak yang di luar juga nih. Kita nggak bisa tahu sampai kapan dan segala macam. Kira-kira next pilihan apa lagi yang bisa lu lakukan supaya ya untuk income lu lah gitu, untuk pendapatan. Nah itu, maksudnya kan gue nggak tahu nih sampai kapan bisa berada di e-sport jadi caster, karena gue yakin akan ada regenerasi kan. Cuma yang bisa gue lakukan sekarang gimana caranya biar bisa ikut kompetitif barengan sama regenerasi baru, caster baru. Ya paling yang gue lakuin kayak sekarang buka bisnis, coba belajar bisnis, buka tempat kopi buat backup plan gitu, karena kan segala sesuatu yang dijalanin harus ada backup plan-nya kan. Nah itu yang paling penting teman-teman, jangan terlalu idealis hanya ingin satu hal, kita harus tetap ada backup plan. Kadang kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, itulah sekolah kadang-kadang penting, kadang-kadang itu adalah backup plan juga. Gua ngelarin pendidikan dulu sih semua. Oh serius? Iya serius. Lu apa ininya? S1 psikologi. Wow. S1 terus waktu itu mau disuruh S2 cuma gue bilangnya kayak ntar aja lah belakangan. Ya pengen karir dulu gitu. Di Gunadarma S1 di psikologi. Iya. Wow, pantesan dia bisa membaca orang teman-teman. Ada orang nih. Mana dia? Di belakang gua. Lompatnya cepet banget anjir. Salah loncat dia loncat masuk. Ada lagi. Ada 3 teman. Ada lagi. Ada ngepron. Kena tuh. Sian banget, ngepron di bom. Kabur nggak dia? Kenapa? Pukul pala lo. Ke kiri dia. Pukul pala lo, sini. Gua pukul pantat. Masih banyak nih, Isang. Mana sih? Itu tuh. Dia tuh. Awas ada yang putih. Lah, yang ditembak yang hitam, yang kena yang putih. Gimana?
Bisa gitu. Gue nembaknya siapa, yang kena siapa? Udah habis. Bang di seberang bang, awas bang di belakang di atas bang. Itu tadi berenang. Enemies ahead. Itu berenang bukan tuh? Itu batu, Bukan. Ding. Batu. Speedboat anjir. Itu jet ski, Pak. Oh iya, jet ski namanya. Wah, gue lagi di cast. Gue lagi di cast sama Bro Pasta. Oh my god, gue deg-degan. Gue deg-degan. Aduh. Mana orangnya? Oke. Lu mencoba untuk nge-cast gue untuk tapi ngasih tahu gue kira-kira enaknya kemana dengan posisi sekarang ini. Oke. Jadi kayak nganalis cast gitu ya. Iya, analis. Oke, kalau dilihat sekarang posisinya Mas Tata sebenarnya enak banget ya. Dia ada di high ground, dia bisa ngelihat ke arah lower groundnya. Ada satu jembatan yang ini sebenarnya kalau diseberangin bahaya banget dan lewat air juga bahaya. Jadi mendingan diem di tempat dulu, pantau dulu daerah sekitarnya. Kayak di rumah kanan kosong, nggak ada siapa-siapa, mungkin bakal dicek ke arah sebelah kirinya ada orang atau enggak. Kalau dilihat dari tembakan kayaknya dari arah W sih. Dari arah W kayaknya bakal ada orang yang datang. Belum ada on fire dari timnya Mas Tanta barengan sama Lisang, kayaknya mereka masih hold posisinya, belum ada pergerakan sama sekali. Masih terus menahan step, capek ya ternyata ya. Aduh, ada belakang. Dan tiba-tiba ditusuk dari arah belakang, mulai panik dan akan segera melakukan healing terlebih dahulu. Di belakang pohon sendirian aja Lisang bakal nge-backup dari arah yang lain. Belum terdeteksi musuhnya dari arah mana. Ini agak sedikit panik karena posisi mereka ke sandwich, depan dan belakang, high ground dan lower ground. Tapi kalau gue jadi mereka berdua, kayaknya gue bakal fokus ke arah high groundnya sih. Karena dari lower groundnya nggak bakal bisa ngebuka view ke arah mereka. Satu setup smoke yang berhasil dikeluarkan tadi hanya sekedar fake smoke-nya doang. Terlihat di arah supply yang sudah di-loot tadi, supply-nya lompat-lompat, gaib sepertinya supply zaman sekarang. Oh, ada yang nge-flank dan dari arah belakang Mas Tanta melakukan hit. Backshot yang bagus dari Tanta. 1 poin tentunya masuk ke arah timnya Tanta. Depan kita bang. Wah gila, gue senang banget lagi di cast nih. Gila ya. Gila, deg-degan gue. Mana? Nggak ada Tadi musuh. yang dari high ground mana nih? Kayak ke ujung, jadi di balik batu kayaknya. Wah, ini mampus. Enemies ahead. Ini posisinya Mas Tanta sih enak banget ya. Karena dia masuk dalam circle yang sekarang. Ini kayaknya circle ke-7. Ya, ini kayak circle ke-7. Tinggal 2 circle terakhir lagi harusnya, atau ini circle ke-8. Ini antara 7 atau 8, antara circle 7 atau circle 8. Sementara Lisang sudah mulai flank ke arah high ground. Mas Tanta bakal jaga bagian belakangnya. Kalau gue jadi Mas Tanta sih gue bakal jaga orang yang tadi ada di seberang sungai. Bang di gua, Jadi bang. pas dia nyebrang bisa. Gue lagi jagain sungai dulu nih. Karena Pasta bilang gue disuruh, ya gue nyebur. Oh, Gak, gue nyebur. tenang. Jatuh ke air bukan ke neraka, Iya, aman. iya. Aduh, tapi Bang, tinggal 3 bang, depan kita bang. sebentar bang ya. Gue lagi di air nih pak. Oh, lu muter Bapak dikit lagi di sih. air, bapak lagi di Indra. Kebelet tadi pak. Kebelet. Berak ya bang ya. Wah, lumayan sih. Aduh, ini sakit nih lagi. DPS. Aduh. Oh, dia bisa jalan. Sambil lompat biar agak cepet. Gua curiga di rumah bang. Emang tadi yang di Oke. seberang masih ada. Bakal naik ke atas. Monyet, melempar monyet nih orangnya. Ini jumlahnya 5 berarti 3 lawan 2 deh. Oke, Dua, udah. cuy. 7 lawan 8. Aduh bapak, 5 bagi Matematika lu 3. bahasa Inggris lo jelek ya, nggak bisa ngitung. Ih, tahu aja. Oh, di rumah nih. Rumah mana sih? Rumah atas, rumah bawah? Ini nih, ada kepala Enemies aneh. ahead. Itu mannequin kali. Ntar kayak tadi lagi gue nembakin rak buku, gue tembakin. Oke, ini view-nya enak banget, cuy. Ih, Kanan ini coba. enak banget. Gue mendingan tidur, gue bingung nih kalau udah kayak gini nih biasanya nih. Gue mendingan tidur, Yang gue benci ini Sunhawk sih soalnya. Jadi orang bisa Tiduran ya? mereka. Bang Tanta, zona di lo Bang Tanta. Asik. Nah, kan enak. Cek kanan aja. Nah, Cacing gaming is, oh apa tuh? Ada orang lari. dari bawah. Enemies ahead. Di bawah lo, di bawah lo. Iya. Di bawah lo Bang. Persis. Granat. Ah, cakep. Lagi. Ah, cakep. Ah, itu tuh di balik pohon. Bangun. Kiri. Nah, itu tuh lihat nggak? Kiri. Nah, itu depan. Mana sih? Mana? Oh iya. Ada dua awas. Heal. Ada yang dekat. Ada yang bergerak, gilisut. Mampus. Itu yang gili dulu. Nice. Awas tinggalin di balik pohon. Bang, kasih paham Bang. Gua kasih Tunggu, paham jurus kunyuk lempar gua Bang. Bentar, gue lagi nge-heal dulu. Gue kesambit kentut juga kelar nih. Gua kasih jurus kunyuk lempar monyet gua Bang. Kiri. Boom. Wah, chicken boss. Yes, chicken baby. Yes. Oke, Aduh. terima kasih Pasta. Gua akan menutup episode ini dengan 10 pertanyaannya Bernard Pivot. Waduh, Apa siap. lagi tuh? Bernard Pivot itu dia ada seorang
talk show host di tahun 60-an, 70-an gitu. Dan dia belajar pertanyaannya dari ada psychologist juga. Oke. Untuk melihat gimana psikologi dia. Oke, yang pertama, apa kata favorit lu? Kata favorit gua. Oke. Oke. Kenapa tuh? Oke. Karena oke tuh kayak penuh kepastian gitu sih. Wow. Iya nggak? Jadi kayak, Pasta, kamu mau nikahin aku nggak? Oke. Mantap. Iya, boleh. Oke, yang kedua, kata yang paling nggak lu suka. Nggak gua suka, terserah. Iya. Apalagi kalau ngajak ini, Beb, mau makan di mana? Terus dijawabnya terserah. Iya kayak kemarin gua jalan sama cewek gua kan. Mau makan apa yang? Kamu lapar nggak? Lapar, makan apa? Terserah lah. Waduh. Terus gua jawab kan, yaudah kita makan steak aja gimana? Aduh nggak pengen. Dia bilang terserah tapi kayak nggak pengen gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kamu mau ini pakai baju apa? Pakai baju apa? Aku pakai baju ini ya. Aku pakai baju apa Beb? Gitu misalnya. Terserah. Oke kita pakai baju ini. Kok kamu kayak gitu sih bajunya? Kok nggak cocok sih? Iya. Kata lu tadi terserah gimana sih? Terserah ya, gue nggak demen. Iya terserah bener. Oke, next. Hal apa yang paling bikin lu bahagia? Hidup kita. Apa ya hal yang paling bikin gue bahagia ya? Kalau yang gue rencanain berjalan lancar sih. Siap ya. Everything yang di plan gitu semuanya, ya itu enak banget tuh. Hal yang bikin lu sedih? Hal yang bikin gue sedih, kalau dikecewain lah. Iya. Normal aja kan jawabannya. Anaknya emang ini ya, rada ambiar gimana gitu. Gue melankolis loh. Iya melankolis banget, kelihatan dari tadi kelihatan banget. Gue nonton film lu aja yang darah daging tuh. Nangis? Gue nahan itu. Lepasin aja. Gue nahan itu. Orang gue aja 2 kali. Tapi gue suka sama produsernya, jadi kayak dia tuh bagus. Udah melo banget nih, orang udah mau nangis. Dikasih spare waktu, baru filmnya kelar gitu. Jadi pas kelar lampu nyala nggak ambiar banget. Nggak ambiar banget, ada waktu untuk ngelap-lap dulu. Iya, kayak gitu ada waktu. Iya. Suara apa yang paling lu suka? Suara angin laut. Kan melankoli banget nih. Dia Angin jadi laut, musisi. enak banget cuy. Apa namanya? Makanya lagu lu tuh yang apa arah apa yang melangkah maju. Melangkah itu maju. Gue suka tuh. Yeah, itu kan ada motivasi di lagunya juga kan. Iya betul. Lagu-lagu kayak gitu tuh. Gokil anaknya nih. Oke, suara yang paling lu nggak suka? Suara yang paling gua nggak suka. Tunggu, si Lisang mana sih? Lisang masih ada? Udah gua keluarin. Udah keluarin. Oke, tar dulu Bang, tar dulu. Suara yang paling lu nggak suka? Suara anjing. Nah, kenapa? Nggak tahu gua. Ada nggak cuma anjing sih, maksud gua yang terlalu parah gitu, kayak berisik banget, noise parah. Kayak misal, kayak contohnya kayak suara anjing yang gonggongnya terus-terusan, atau suaranya motor yang 2 tak tuh yang itu gua nggak demen tuh. Maksudnya yang berbau-bau noise kucing parah gitu. lagi bucin. Itu parah tuh. Mau kawin tuh. Itu parah banget tuh. Apalagi jam 2 subuh gitu kan. Aduh. Pernah tuh gua, kucing gua lahiran. Wah, terus? Iya. Kucing gue bego lagi. Anaknya ditelantarin kayak di lantai gitu kan, masih nyatu sama ari-arinya gitu. Iya, baru sekali kali dia kan. Iya, baru pertama, kasih tahu dong, makanya disekolahin, kasih belajar gitu. Emang ada ya? Nggak sekolah tahu melahirkan kucing gitu. Ada sekolah kucing, cuman beda kucingnya. Kucing gitu, kucing. Kucing. Next. Pertanyaannya, kata kasar apa yang paling sering lu sebut? Anjir. Anjir kasar nggak sih? Anjir tuh plesetan dari anjing kan? Iya. Ya itu paling anjing gitu. Serius? Anjing. Yang paling gue suka sering gue ucap gitu kan? Kalau kesandung lah gitu, misalnya kelingking lu kena ujung meja, klak gitu. Pasti anjing sih kan? Udah kelar ya? Udah pasti sih itu. Siap. Nggak tahu, kasihan banget anjing nggak ada. Tahu? Profesi apa yang pengen lu jalanin selain profesi lu yang sekarang? Selain caster apa kira-kira? Oh, gua lagi businessman tadi, lagi belajar itu yang oke. Kalau misalnya selain profesi yang pengen lu seriusin? Gak ada sih, gua kayak realistis yang lagi ada di depan gua aja gua fokusin. Oh gitu? Iya. Anaknya realistis dan melankoli. Gokil. Profesi apa yang paling lu nggak pengen jalanin? Yang nggak pengen gua jalanin? Profesi ya? Gue nggak tahu sih profesinya apa, cuma pekerjaan yang lebih sering diem gitu, gue nggak demen. Oh, yang kayak di back office lah. Back office gue nggak demen. Di kantor balik korporat meja. Yang gitu-gitu yang di balik meja gitu gue nggak demen. Seniman. Oke, next. Kalau lo masuk surga, ini pas lo masuk ke surga, lu pengen denger apa Tuhan? Lu pengen denger Tuhan? Tuhan ngomong apa kalau pertama kalinya? Selamat, kamu nggak tusun. Intinya kagak mati muda gitu ya. Nggak tusun gua. Oke, ada lagi yang tanya?
Udah itu ending ya? Oke, terima kasih Bro Pasta. Thank you udah Fun diundang. banget untuk yang mendengarkan udah tahu perjuangannya kalau misalkan mau jadi caster udah tahu kan. Nggak usah jadi caster lah. Kasian ya, udah kebanyakan ya. Iya, udah kebanyakan. Kasihan job gua ntar berkurang. Kayak sekarang ini gue lagi dimarahin banyak banget sama YouTuber. Lu ngapain sih jangan YouTube juga? Iya. Gue hanya ingin berkarya sih sebenarnya. Jadi ya semoga bisa ngebantu kalian yang dengerin dan Bro Pasta thank you so much. Amin. Terima kasih udah mau ngebantu juga gue. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Semoga suatu hari nanti gue mungkin jadi pro player dan di cast beneran sama dia. Semoga lu ke Prokerto ya. Oh iya dong. Nyobain kopi. Oh iya dong, Nyobain harus kopi. dong. Gaspol Coffee. Yoi. Anyway, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.